Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau nge-review sepatu yang warnanya keren banget kayak gini guys. Ini adalah sepatu Under Armour Curry 2. Ini sepatu yang udah kurang lebih 8 atau 9 tahun rilis, tapi baru aja pertama kali di retro ulang oleh Under Armour. Sepatu yang cukup bersejarah untuk Steph Curry sendiri karena dia pertama kali dipakai sama Curry itu setelah memenangkan NBA Championship pertamanya. Dan sepatu ini juga digunakan untuk menaiki tangga achievement berikutnya, yaitu NBA Championship kedua, meskipun saat final Curry itu ganti menggunakan versi selanjutnya, yaitu Curry 2.5. Dan jujur aja yang langsung menjadi perhatian gua waktu ngelihat sepatu ini pertama kali dirilis adalah dari segi colorway-nya, dimana sepatu ini punya warna yang keren banget dan dijuluki dengan colorway Northern Light. Sebenarnya sama aja dengan versi Curry 10 yang gua punya, tapi entah kenapa di sepatu ini gradasinya kayak dibikin agak beda gitu guys. Kombinasi antara warna pink, terus ada kayak biru keunguannya juga, ada warna hijaunya, biru muda di bagian bawah. Sepatu ini menurut gua sih keren banget secara colorway-nya. Asik sih guys, kalau kalian pengen pakai sepatu yang eye-catching di lapangan, kalian bisa banget untuk ngelirik sepatu ini. Dan juga beberapa detail yang menurut gue cukup asik di sepatu ini, kalian bisa lihat di bagian pangnya. Di sini ada logo Steph Curry yang udah klasik banget, SC30. Dan juga di bagian samping dalamnya, kalian bisa lihat di sini ada tulisan I can do all things. Yang ini juga udah jarang banget kita temukan di sepatu basketnya Curry zaman-zaman sekarang guys. Selain itu, untuk sepatu Under Armour Curry 2 ini ternyata juga punya beberapa teknologi yang cukup menarik, dan secara build sebenarnya sepatu ini juga punya konsep yang cukup menarik guys. Kalau kita lihat setelah selang 8-10 tahun ini, dimana sepatu ini memiliki build sepatu basket di era tahun 2010-an yang punya cuttingan yang tinggi banget seperti ini. Era-era kayak Hyperdunk, Hyperfuse, dan dari segi materialnya juga sepatu ini menggunakan build yang serupa dengan penggunaan fuse overlay di bagian depan. Yang gue suka sebenarnya dari segi fuse overlay-nya itu nggak kaku-kaku banget, jadi cukup oke. Pas dipakai memang secara overall feel pasti beda lah kalau dibandingkan dengan penggunaan material mesh atau textile atau knit, itu pasti feel-nya beda, butuh break in time dikit. Tapi untuk sepatu ini feel-nya ya menurut gue sih masih cukup movable sewaktu gue menggunakan sepatu ini. Dan di bagian belakang kita akan mendapatkan teknologi speed form dari Under Armour, dimana ini merupakan material textile atau sejenis knit based material yang menurut gue merupakan material yang super movable sewaktu kalian gunakan di area ankle kalian guys. Nah, yang cukup aneh adalah sepatu-sepatu basket zaman sekarang biasanya itu kebalik guys. Jadi penggunaan material yang lebih movable itu di area toe, material yang lebih suportif atau yang lebih kaku biasanya ada di bagian belakang sepatunya. Di sepatu ini cuma terlepas dari adanya kontroversi kalau kita mikirin hal tersebut di tahun-tahun ini, sebenarnya sepatu ini tuh punya tujuan agar bisa kompatibel dengan penggunaan ankle brace yang sering digunakan oleh Steph Curry. Jadi material yang ada di atas ini movable banget. Jadi waktu kalian pakein ankle brace itu bisa ngeform sesuai dengan bentuk kaki kalian, sesuai dengan ankle brace yang kalian gunakan juga. Dan sewaktu kalian ikat sepatunya, ini tuh bisa nge-wrap di area ankle kalian dengan sangat nyaman guys. Ini kalau kalian tarik, ini bener-bener bisa nutup kayak gini, dan ini memberikan sensasi yang cukup nyaman, terutama di bagian ankle kaki kalian. Selain itu sebenarnya kalau kalian penasaran, yang penting dari sebuah sepatu basket itu bukanlah dari segi fitur tinggi sepatunya atau materialnya di bagian sini, tapi sebenarnya yang lebih utama adalah dari segi penggunaan heel counter di bagian belakang ini guys. Ini adalah fitur yang berfungsi untuk menjaga heel kaki kalian agar bisa bergerak sinkron dengan sepatunya, dan ini adalah fitur yang mencegah ankle injury yang sesungguhnya guys. Dan untuk sepatu Curry 2 ini sebenarnya gue agak bingung karena di bagian belakangnya ini dibikin agak soft gini guys. Menurut gue secara implementasi kalau misalnya heel counternya ini dibikin dengan lebih kuat lagi, ini bakal memberikan sensasi atau juga fitting yang lebih nyaman sewaktu gue menggunakan sepatu ini secara overall. Dan banyak juga dari kalian yang pastinya bertanya-tanya dengan bentuk yang agak aneh di area heel ini guys. Karena untuk versi awalnya sendiri di bagian belakang sini banyak orang yang nggak terlalu suka karena ini agak digging ke area heel kaki kalian.
Cuma untuk versi yang ini tadi gue udah nyobain dan gue pakai kaos kaki yang panjang, gue sih nggak ngerasa ada yang aneh sama sekali sewaktu gue menggunakan sepatu ini. Dan menurut gue amannya aja kalau kalian mau pakai, kalian pastikan kalian pakai kaos kaki yang panjang guys. Dan kalau kalian penasaran sama sizingnya juga, menurut gue sih sepatu ini fittingnya itu true to size, atau kalian juga bisa turun setengah size di sepatu ini. Buat kalian punya narrow foot, pastikan kalian coba dulu di toko sehingga kalian bisa mendapatkan sizing yang tepat. Karena di bagian ankle areanya di sini seperti yang gue bilang tadi, nggak terlalu banyak padding yang diberikan oleh sepatu ini. Di bagian area heel di sini ada padding yang tipis aja. Di bagian samping dari sepatunya ini bener-bener movable materialnya, karena seperti yang gue bilang tadi ya, compatible sama ankle brace. Dan ini jadi bagian yang menurut gue sebenarnya kalau dikasih padding-padding yang lebih ekstra itu bakal lebih nyaman lagi sewaktu gue pakai sepatu ini. Secara dari segi fitting area tengah sini sampai ke depan, area forefoot atas itu menurut gue sih nyaman banget. Berasa kayak dari segi desainnya itu cukup slim, dan gue sih merasa nggak ada hal yang masalah sewaktu gue menggunakan sepatu ini dari segi fitting area atasnya. Tapi kalau dari segi panjangnya menurut gue sih gue tetap bisa toleransi kalau gue turun setengah size di sepatu ini guys. Buat kalian punya kaki lebar, pastikan kalian beli true to size, aman banget. Sepatu ini juga punya base yang sangat lebar, berfungsi untuk memberikan kalian kestabilan juga sewaktu menggunakan sepatu ini. Dan menurut gue sih kalian bakal aman untuk beli true to size buat kalian yang punya kaki lebar pengen nyobain sepatu ini guys. Dan untuk overall feel-nya sendiri, waktu pertama kali gue pakai sepatu ini, dari segi teknologi, sepatu ini ditunjang dengan adanya penggunaan charge cushion, dimana ini merupakan teknologi yang identik dengan apa yang bakal kalian dapatkan di sepatu Under Armour Curry 1. Cuma, gue cukup kangen dengan penggunaan Micro G insole yang ada di sepatu Curry 1. Entah kenapa di sepatu ini kita nggak ngedapetin Micro G insole lagi guys. Itu adalah salah satu fitur yang gue ngerasa bener-bener worth it kalau kalian beli Curry 1, tapi di sepatu ini nggak dikasih. Malah kalian dapat insole yang bisa dibilang standar aja guys. Terlepas memang implementasi dari charge cushion yang ada di sepatu ini berasa memang ada softnya dikit dan bisa meredam sedikit, tapi secara overall ini merupakan cushioning system yang berfokus dalam memberikan stabilitas dan juga court feel di area depan sepatu kalian. Kalian tahu sendiri lah ya, Steph Curry kalau main basket, gocek-gocek, nembak, catch and shoot, sepatunya itu butuh banget yang namanya kestabilan sehingga powernya itu nggak ada yang kebuang sewaktu menggunakan sepatu ini di lapangan. Dan sepatu ini kebantu banget dengan adanya penggunaan cushion yang mengutamakan court feel, bagian base yang digunakan juga lebar, ada outriggernya juga, dan yang paling penting juga di bagian bawah dari sepatunya, di mana sepatu ini menggunakan solid rubber bagian tractionnya, dan juga dikombinasikan dengan adanya penggunaan multi directional pattern yang sejenis seperti herringbone juga di sepatu basket. Ini kalian bisa lihat dari segi pola traction yang digunakan, ini agresif banget, dan gue juga cukup suka dengan implementasi rubber yang terbilang cukup tebal di sepatu ini. Jadi buat kalian yang ngelirik sepatu basket untuk digunakan di lapangan basket outdoor, ini menurut gue sih bisa jadi salah satu yang bisa kalian lirik guys. By the way, buat kalian tertarik sama sepatu ini, sepatu Under Armour Curry 2 ini dijual dengan harga Rp2.759.000 dan kalian bisa ngedapetin sepatu ini di Hoops Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik langsung dan menuju ke website dari Hoops Point guys. And that's about it, initial review untuk sepatu Under Armour Curry 2 Northern Light. Sepatu yang menurut gue eye-catching banget secara teknologi, keren, dan juga sepatu yang bikin nostalgia sama achievement dari Steph Curry di lapangan basket. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace.